ujar Nabi SAW, ujar Rasulullah, aku kadang takutkan kepada umatku ini perkara-perkara yang lain. Cuma dua ujar Nabi, takutkan apa? Hubbud dunya wa khariyatul maut. Hubbud dunya wa khariyatul maut. Cinta lawan dunia dan takut akan kematian. وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis salawat, majelis kita, majelis Azawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah pada malam yang mulia ini, di minggu pertama di bulan Sya'ban ini, kembali kita dikumpulkan di majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis kita ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah memudahkan segala urusan dunia kita, Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekayaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya insyaAllah dianugerahkan. Kita berharap kepada Allah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syabab Majlis Az-Zawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita mengulang pengajian kita, yaitu kajian tauhid, yang mana alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah sampai di sifat yang ke-16. Kemudian kita akan masuk ke sifat 17 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka 20 sifat itu wajib kita ketahui dan kita pahami. Mudah-mudahan dengan kita memahami itu bertambah dekat hati kita kepada Allah dan bertambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dikuatkan iman kita tidak goyah lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka 20 sifat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang wajib kita ketahui, yaitu apa? Yang pertama, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyan qudrat iradat ilmun hayat sam'un basarun kalamun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Maka itulah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita masuk di sifat ma'nawiyah, yang disebut dengan sifat 7 kalau dalam ilmu tauhid, semalam diulang-ulang. Nah, maka 7 sifat yang disebut dengan ma'ani itu saling berhubungan dengan 7 sifat yang disebut dengan ma'nawiyah. Kalau ada di dalam sifat ma'ani itu, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala qudrat,
berarti sifat ma'nawiyahnya Allah Subhanahu wa taala qadirun. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat, berarti sifat ma'nawiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat murid. Yang nyari. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala ilmun, maka sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu alimun. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat hayah, maka di dalam sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa taala bersifat hayyun Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ma'ani bersifat sama', maka dalam sifat ma'nawiyah Allah bersifat sami'un. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat basarun, maka dalam sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa taala bersifat basirun. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat kalamun, maka dalam sifat ma'nawiyah disebut mutakallimun. Jadi sifat ma'nawiyah itu adalah hal yang sabit bagi zat. Artinya hal ini adalah hal sabit tetap bagi zat Allah Subhanahu wa taala bersifat ma'nawiyah. Karena dengan sifat ma'ani, maka jadi keduanya itu saling berlazim-laziman. Jadi keduanya itu berlaziman, arti berlaziman itu berhubungan. Nah, maka dalam sifat ma'nawiyah itu misalnya sami'un ala wazni fa'ilun, basirun ala wazni fa'ilun. Nah, itulah harus paham. Nah, semalam sudah dijelaskan itu. Nah, maka di dalam sifat yang keberapa hari ini, yaitu sifat alimun. Nah, sebelum kita ulang sedikit alimun. Alimun itu adalah sifat yang ketiga, urutan yang ketiga dari sifat ma'nawiyah. Nah, makanya orang bahari itu, orang bahari bila pacah sifat 7 nyaman dan hidup sudah dari sini. Nah, orang bahari itu dia sifat 7 ini sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kenapa kalau pecah itu? Karena kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala hari ini bersifat, kita pelajari alimun. Semalam kita ulang. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat aliman itu, berkata muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi darain amin, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Adil bin Yahya, sahibu kitab sifat 20. Kata beliau, artinya yang mengetahui, maka mustahil jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu. Nah, apa dalil sifat ilmu semalam? Apa dalil sifat ilmu? Wallahu bikulli syai'in alim. Ini minggu tadi itu ketika tadi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Ya Allah, kalau sudah itu kita berarti setiap pohon yang kita pandang, kita lihat jatuh daunnya itu dari pohonan itu Allah Maha mengetahui. Hari ini hujan berapa tetes jumlahnya Allah mengetahui. Buih-buih di lautan berapa jumlahnya Allah Maha mengetahui. Dan apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, yang sirru alaniyah, tersembunyi maupun yang nampak, yang orang melihat atau orang kada melihat, Allah Maha tahu. Lebih hebat Allah Subhanahu wa taala berisi kamera. Kalau kamera itu bisa melihat yang lahirnya aja, ada kalau CCTV. Nah, maka Allah lebih melihat lagi apa yang ada di dalam hati kita. Nah, maka ujar sidin kalau sudah merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ilmu adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala bukan Allah itu jahil, tapi Allah itu Maha mengetahui, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam tiap-tiap hal ahwalnya, dan meminta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Nah, maka sudah semalam, kalau sudah kita merasakan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat alimun, lalu kita apa yang akan kita lakukan sebagai hamba? Kita meminta pertolongan lawan Allah aja. Nah, maka minta pertolongan lawan Allah Subhanahu wa taala ini kada mudah, pokoknya. Kita kada berduit, kadang daur, siapa yang kau dihutangi dicari itu. Nah, macam-macam. Nah, maka semalam di antara amaliyahnya itu supaya cara kita bisa minta tolongan Allah sebelum apapun sesuatu itu di hati kita Allah dulu. Garing, apakah Allah dulu kita sebut.
Setelah itu baru kita ingat apa wasilahnya. Kita syariatnya kita berobat misalnya. Atau misalnya yang terjadi musibah kecelakaan, Allah dulu kita ingat ya. Ada seorang syekh yang diceritakan dulu Sidin balik mobil Sidin, hancur mobil Sidin gak ada apa-apa. Kalau Sidin menelepon siapa kan Sidin mengangkat Allahu Akbar langsung sembahyang. Salah seorang syekh itu di Arab belum ceritakan ceritanya perjalanan Sidin. Bagaimana orang itu ma'rifatnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian lalu kita minta tolong lawan Allah. Bagaimana cara minta tolong lawan Allah? Yaitu dengan kita berdoa. Nah, berdoa. Lalu ya Ustaz, ya Syekh, saya sudah berdoa, ulun ini sudah berdoa minta lawan Allah, ya Allah mudahan ulun sugih. Kenapa ulun kada sugih-sugih? Tiap malam sudah beramalan, digawi amaliyahnya, begawi kada parah. Nah, maka harus begawi dulu zahir dan batin ya harus. Maka rezeki itu kan semalam dua, ada rezeki yang kasbi kita usahakan, ada rezeki yang bila kasbi. Ujar Allah Subhanahu wa taala apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa lawan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluarnya. Makhraja itu jalan keluar. Artinya kalau ada jalan keluar, kita mesti berjalan ya kalau hanya tahu keluar. Masuk rumah tuh berjalan kemana keluar lewat lawangnya. Nah, usaha kita apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, kerjakan semalam. Ada yang usahanya berdagang. Ada yang usahanya misalnya pegawai. Ada usahanya menyampaikan ilmu, dia kan menyampaikan ilmunya. Ada usahanya macam-macam. Nah, maka setiap ada urusan dalam usahanya itu, dalam pekerjaannya itu, nanti kesulitan, apa itu kesulitan, orang yang bertakwa, orang yang kenal, orang yang dekat Allah dibukakan karena jalannya itu. Nanti ada yang rezeki itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada rezeki yang di luar dari perhitungan kita, di situ kuasa Allah. Apa itu jadi sidin itu yang kada ada. Dan mana-mana duitnya, cara kelihatan gawiannya di mana? Nah, di situ kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita syariatnya semalam digawi dan juga jalannya kita hakikatnya kita kerjakan. Nah, maka dua itu harus digabungkan. Maka caranya semalam jawarih ta'mal wal qulub yatawakkal. Nah, jawarih itu anggota tubuh kita begawi, nang berdagang, nang betani, nang berkabun, nang menyewakan ini. Wal qulub yatawakkal, dan qulub hati kita itu bertawakal kepada Allah. Jangan sebab gawian itu kita dapat rezeki kada, itu wasilah aja, wasilah. Lain rezeki itu yang memberi kita kekayaan, lain gawian itu yang menyebabkan kita dapat rezeki. Lain misalnya pekerjaan itu wasilah, karena wasilah ini bisa aja hilang. Kita sudah mengali bekabun, pacangan bekabun Lombok ini, tahun ini Lombok naik harganya 200.000, amin. Ini akan bekabun Lombok mudah-mudahan. Nah, ya kalau sudah kita kalikan modal sekian, untung sekian tuh kalian kita. Tapi kalian Allah Ta'ala menghendaki kada demikian, sekalinya dapat datang hujan, datang banjir, hilangan. Nah, ya kalau. Nah, maka di situ harus ada hati kita tawakal lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semalam dijelaskan tawakal itu kayak apa? Cara kita bertawakal ada 3 tingkatannya, ujar Imam Ghazali semalam ya, Pak. Ada yang seperti orang itu anak buah lawan bosnya. Kalau anak buah lawan bosnya menyuruh dan disuruh oleh bosnya. Ujar bosnya tukarakan ini hapun, ujar bosnya baikiakan ini hapun, ujar bosnya gawi dari jam segini hapun. Karena apa? Karena inya umpat lawan bosnya, karena inya budak daripada bosnya. Coba kan melawan bosnya diusirnya. Nah, dengan ketaatan anak buah itu kepada bosnya, kepada atasannya, maka atasannya jadi sayang lawan inya, jadi memberi duit lawan inya. Nah, begitu pula kita lawan Allah, apa yang disuruh Allah kita gawi. Nang wajib kita usahakan gawi, nang sunat kita kerjakan, kita tawakal itu. Yang kedua, orang yang tawakal itu seperti apa? Seperti semalam bayi yang di kandungan ibunya. Nah, ini diulang-ulang supaya masuk ke dalam hati kita. Kayak apa bayi itu dalam kandungan ibunya? Nah, ini kita kada berputus asa. Kalau bayi itu hanya bisa menangis ketika inya lapar, kalau bayi itu hanya bisa menangis ketika inya membutuhkan sesuatu, kalau inya menangis hanya bisa menangis kalau inya sakit parut, ya bayi itu bayi.
sakit perutnya oak jadi paham mama tuh ambilkan apa minyak telon minyak angin ditusuk kayaknya menangis pulang bayi itu oak paham karena bapak nang membukakan menyusui pas kena menyusui di muara bilo ini tabrakan beruntun banget bentor ya kalau menyusui tanang kayak anak-anak tuh. Nah lihat kita semua pernah kecil, kita semua pernah halus. Cuma alhamdulillah kita bisa gandal. Kada bisa kita memasak kalau lagi bayi itu memasak adalah ya. Nah kenapa dengan kita bisa menangis kita bisa hidup? Nah begitu orang yang bertawakal lawan Allah. Mungkin ini kurang tangisannya lawan Allah di malam hari. Mungkin ini kurang penyerahan dirinya lawan Allah. Mungkin ini dapat kurang menghilangkan dirinya lawan Allah. Nah yang ketiga semalam cara kita bertawakal itu seperti mayyit 'inda yadil ghasil. Nah, ini berat makamnya orang saleh, makamnya aulia para nabi. Allah ja'alna minhum, mudah kita dianugerahkan demikian. Apa itu makam orang bertawakal? Seperti orang yang di tangan seorang mayit, di tangan orang yang memandikan. Nah, ini ulun sering sampaikan ini. Cuma ini kewian kita setiap hari, hati kita setiap hari. Coba lihat di tangan orang memandikan ke apa, dan kelak kita semua akan sampai waktunya. Tadi daya kalau kita umur sampai 1000 tahun, ya lah 60 tahun aja sudah kita pinggang sakit, bahan pendengaran gagal di pandangan, makan bahaya, apa pak? Makan, begini pulang aja, suruh makan, kuliah jadi kita lemah manusia nih. Ya Allah, selera aja dah umur Tuhan, tapi selera anak muda ya Allah. Cuma awak kada lagi, kada awak lagi kita dilemah tinggal insan kulit dhaifah. Dan suatu saat kita dapat kayak kelak berada di dalam peti itu dimandikan. Coba lihat mayat, pernah latihan memandikan mayat. Nah, lihat orang mandikan mayat, mungkin abah kita, adik kita, keluarga kita, kada bisa apa-apa lagi. Digerakkan, disimbur, disiram, disikat, dikucik, kan nggak merasa lagi. Tapuk-tapuk di kepala, cuma ini menapuk kepala yang dia tampar sini. Kalau sudah mati minta ampun, maaf kadang awal apa lagi kita. Artinya kelak kita akan menjalankan begitu. Nah orang yang beriman di hatinya lawan Allah seperti itu. Apapun yang terjadi kiri kanan mengembalikan lawan Allah, kada ribut, kada bingung, kada bimbang. Nah lalu kayak apa kita sudah minta rezeki ya Allah, mungkin tawakal kita kurang, kita belum penyerahan diri, kita hendak kita itu jadi Tuhan, kayak apa orang jadi Tuhan. Ya Allah, ulun hendak sugih amun kawa isuk tu nyawa hendak. Nah, ya Allah, mudahan sugih, mudahan usaha lancar jar langsung. Nah itu ada orang yang demikian, tapi orang itu sudah diberi oleh Allah luar biasa makam kebersihan. Nah maka kita yakin ketika kita meminta itu ujian Allah apa dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila nyajar Allah, hambaku itu meminta kepadaku, aku kelak mengabulkan. Tetapi kayak apa kabulnya Allah itu? Kayaknya sesuai dengan apa yang terbaik lawan kita. Nah makanya Nabi mengajarkan niyatul mu'min khairun min a'maliha. Kita nih anak tulak haji, ya Allah mudahan dimudahkan tulak haji, mudahan dimudahkan tulak haji. Nah maka kali mana ruh ini tulak haji ya Allah jalannya. Nah kita meminta lawan Allah mengkawat tahun ini, tapi Allah menghendaki datangkan corona 2 tahun sudah. Kasihan aja Pak Kecil. Terdaftar sudah ngarannya tak tulis 3 tulak haji lagi belum berangkat. Nah kayak apa orang yang beriman menyerahkan sesuatunya, ia berniat sudah melaksanakan haji, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita berniat ya Allah mudahan kita sugih dengan kekayaan itu membantu dakwah Nabi Muhammad, membantu dakwah ya Allah ke jalanmu, membantu agamamu, mudahan kita membantu masjid, membantu pesantren, membantu majelis. Niat kita tuh, niat barang di dalam hati kita tuh. Nah dengan niat kebaikan itu Allah sudah mencatat. Apalagi karena sidqun niyah, imbah sudah kita dimudahkan oleh Allah rezeki, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, kayaknya pulang kita gawe, nah itu sidqun niyah. Ini kita ini kadang hendak lakas ya Allah nang perkara dunia ini khususnya. Dan aku sugih benar jan. Padahal cakap sugih benar belum tentu dia nang sesuai dengan apa yang di hatinya. Rupanya orang nang berduit ini malah pintu maksiat itu terbuka. Ya Syekh Milhan. Mun berduit karena kawin pulang ya Allah.
terbuka, bahkan orang berduit di pintu maksiat tuh jangan. Nah kemana-mana, nyaman duitnya ada, ya kan? Nah tapi dengan kita keadaan yang diberi Allah seperti ini, nah makanya semalam ada kondisi kita syukur hati kita kena sonten. Nah jadi kayak apa seorang hamba yang ketika ia bertawakal lawan Allah, menyerahkan. Makanya dalam riwayat Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ujar sidin, apa doa sidin itu luar biasa. Apa ujar sidin? Ya Allah, Ya Rabb, Duhai Allah, ya Tuhan kami, dalam satu riwayat, innaka ta'lamu ma nasya wa innaka ta'lamu ma nurid. Dia ya Allah yang lebih mengetahui apa yang ulun kehendaki dan ulun inginkan. Nanti orang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Makanya orang kita bahari kan baik-baiknya aja dari sini. Karena banyak kali orang bahari itu, padahal orang bahari itu bahuma ya wayah kan iwak kena ambil di sungai. Nyaman aja, tenang aja itu. Wah ini kita iwak yang banyak, beres banyak, warung banyak. Kenapa jadi bingung kita? Ada handphone bingung. Ada orang bahari ada handphone, tenang aja ya deh. Oh aja begini angkot kan ada handphone deh. Orang bahari tak. Iya kalau tanam aja. Wah ini bila ada pemotor yang hebat, harap motornya model pusing. Kendaraan model kada bisi kendaraan model daun. Bahari orang sepeda ontel tenang aja, syukur aja itu. Alhamdulillah nyaman aja, senyum aja. Kenapa? Artinya mungkin di situ ghalabahu dunia, mungkin di akhir zaman ini kita dunia materi yang mengalahkan kita, sehingga apa? Merusak hati kita, hubungan hati kita dengan Allah. Makanya ujar Nabi SAW, ujar Rasulullah, aku kadang takutkan kepada umatku ini perkara-perkara yang lain. Cuma dua, jangan Nabi takutkan apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta lawan dunia dan takut akan kematian. Nah, maka kalau sudah demikian, bagi orang yang semalam mukmin mu'taqid bahwa tiap hal ahwalnya minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat. Makanya kita membaca doa selamat. Ya, dianjurkan itu setiap saat. Bila hendak misalnya perkawinan, doa selamat. Bila hendak membuka, apakah diajarkan doa selamat? Ini mengamalkan sifat Allah alim. Anak berusaha, doa selamat. Kenapa orang bahari itu biar-biar? Anak apakah? Anak madam aja, anak ziarah, ayo selamatan dulu kita aja sih. Ini mengamalkan sifat alim Allah yang mengetahui supaya apa? Perjalanan kita itu aman, usaha kita lancar. Dan keadaan kita itu supaya hubungan hatinya itu kuat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ujar sidin apa? Meminta kepada Allah dan meminta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Nah, makanya kalau semalam dikisahkan siapa semalam Al-Imam Syafiq Al-Balkhi sudah pernah sampaikan kisahnya diulang sedikit. Maka Imam Syafiq Al-Balkhi sebelum sini diberikan anugerah min kibar ulama dalam tabaqatus sufiyah, itu diantara orang yang bila sidin duduk tuh manusia berhurung mana yang kayak samut menghurung gula, itu orang bahari. Dan orang bahari itu cintanya lawan ulama, cintanya lawan salihin, kata kayak kita ini. Orang bahari itu dalam riwayat pernah di Mesir itu di Al-Azhar, di zamannya kalau ulun kada khilaf Bani Fatimiyah itu orang alim, kalau ada sekolah agama negara yang membiayai, oh ini bingung juga kita, maka anak dihapuskan ilmu agama lah, bingung juga kita. Bahari kalau ada orang alim itu kawitannya bangga, anaknya bangga. Kenapa? Mana inya alim dan negara memberikan tempat baginya, diduiti oleh negara, bahasa kita digaji. Kenapa? Karena orang alim itu membawa berkah, karena orang alim ini membawa nur cahaya. Kalau kadep itu kan, ya kalau ada orang alim biar 5 watt tarang, maka kita insya Allah mudah ahli zikir ahli salawat ini menerangi kita. Maka jangan kecewa meskipun kita tidak bisa 100 watt. Mungkin insya Allah diberi Allah nur salawat, nur cahaya iman, nur tauhid, nur ma'rifat, biar 5 watt pamanai. Tapi 5 watt ini bagaimana dikadat biar oleh anda jadi tarang ya anda. Mudah nak kawin belum kan gurai kena kawin akan jar 5 watt aja sih. Bisa berdoa, bisa misalnya mengimami 5 watt aja, tak kumpul-kumpul dengan alim-alim ini aja bang. Ya kan? Tetapi bila sudah madam kemana 5 watt itu jadi tarang. Itu ilmu agama.
Nah, lalu Imam Syafi'i Al-Balkhi kayak apa? Sidin sebelum pencarian anak dekat lawan Allah, anak menjadi ahlul ilm, anak menjadi orang yang ahlul ma'rifah kayak apa? Sidin melihat burung bagaimana? Lalu burung tadi patah sayapnya. Pernah ulun sampaikan cerita ini juga. Lalu setelah itu diitihi, ditereng oleh Sidin burung ini patah sayap, kuciak menangis seharian, ditanyakan Sidin, dibiarkan saja. Tiba-tiba ada burung lain datang membawa makanan. Burung tadi sesama jenis, anggap apa ya, burung apa kita, burung walet yang di sini. Lalu burung walet membawa makanan, makanan ke paru burung nang garing tadi. Sekalinya burung tadi pulang sudah makan, hampir kuciak-kuciak kelaparan, dibawanya pulang, diusahakan 5 angkat. Lalu ujar Imam Syafi'i Al-Balkhi, kenapa aku sibuk dengan perkara dunia? Kenapa aku sibuk dengan perkara yang menjauhkan diriku kepada Allah? Kalau burung itu tidak memiliki akal, dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi aku sebagai hamba yang khairu ummatin ukhrijat linnas, yang di dalam diriku itu mengandung anafikum Rasulullah, yang di dalam diri itu Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau dikeluarkan kepada manusia sebaik-baik umat. Lalu Sidin dia meninggalkan kemewahan dunia, mencari ilmu, lalu pergi dengan masyayikh belajar kemana-mana. Sampai dalam riwayat pernah Imam Sidi Syekh Ibrahim bin Adham melihat orang di berhubung lawan Imam Syafi'i Al-Balkhi. Ujar Imam Ibrahim bin Adham, apa ini rahasianya pian ini, kenapa seperti ini? Diberi Allah futuh, diberi Allah ilmu yang luar biasa. Lalu diparaki oleh Sidina Imam Ibrahim bin Adham dalam riwayat itu. Kemudian Sidina Imam Ibrahim bin Adham berguru lawan Sidin. Nah, ini orang bahari adabnya, bila ada orang saleh, orang alim, kita suwan, kita duduk minta nasihat. Kalau bisa diangkat jadi guru, minta doakan, kan seperti itu. Lalu setelah itu apa ujar Imam Ibrahim bin Adham, apa ini yang menyebabkan sampian bisa seperti ini? Lalu kemudian Imam Syafi'i Al-Balkhi menceritakan bahwa kejadiannya seperti itu. Dari situ ujar Sidin, aku sibuk menyibukkan diri dengan perkara akhirat. Nah, maka kita kayak apa? Kita yang sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rezeki banyak, kita bersyukur. Nah, tetapi tinggal mawazin itu timbangannya. Ada yang rezeki itu untuk kita akhirat, dan ada yang Allah berikan itu dalam hidup kita ini untuk akhirat. Nah, itu karena Allah itu mengatakan wal akhiratu khairul laka minal dunya, akhirat itu lebih baik. Maka kan ada paksaan, kalau kita bahiri seikum misalnya kamu membantui lawan duit 100 juta di rumahnya Allah, di majelis pesantren atau apa misalnya, seikum membeli 10.000 aja. Tapi dengan 10.000 itu harta yang ada di dirinya, bisa yang 10.000 itu lebih mulia. Yang 100 juta ini membeli tapi duitnya triliunan aja kan? Nah, maka kita ini coba ma'asyiral muslimin, coba syabab yang dimuliakan Allah. Kita tuh besi duit kayak ayahanda, ampun maaf ayahanda, besi duit 100.000 di kantong tuh 100.000 aja lagi Sidin besi. Tapi dengan 100.000 itu Sidin beriakan 50.000 lawan janda-janda yang tidak mampu, yang kaya misalnya, kasihan menurut Tuhan, atau fakir miskin dari Sidin. Nah, maka dengan 50.000 itu separuh harta Sidin ya Pak. Atau kalau misalnya beri 100.000, kita bisi duit 100.000 niannya, nah sehari ini kali lagi simpanan kali itu, nang bisi kawan membawa kita makanan habis, duit kita 100.000 kita berikan. Nah, coba dibanding kalau saya pulang beri 1 juta, mungkin kita beri 500.000, 50%-nya tak, mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah kita berduit, bisi duit sama liar, beri 500 juta, kita berikanlah bersultan. Berat kan, kadejar sini. 500 juta perak. Artinya apa? Mungkin yang 50.000 itu kita beli 100.000 itu bernilai di sisi Allah luar biasa. Nah, makanya Al-Quran mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ujar Imam Sya'rawi dalam khawatir Sidin tentang apa? Ujar Sidin apa? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi ada yang orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan, jalannya orang ini sugih, maka dengan kekayaan itu ringankan orang yang agak sulit, orang yang fakir. Wa man kana faqiran, siapa orang yang diberikan oleh Allah fakir cukup mencukupi, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah
dia makan dengan makan yang baik. Artinya jangan mencuri, jangan mencunah, apa segala macam. Nah, kalau sudah demikian, maka kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sifat alimun itu hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Maka dalilnya itu ada dalam sifat hayat. Apa dalil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat hayat? Nah, dia wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa hidup dan tidak ada mati. Nah, makanya bila di ujung yang sudah alimun kaitan kahayyun, sudah ini alimun kaitan kahayyun. Apa hayyun tadi? Ya isinya tawakal. Ya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah luar biasa mengajarkan kita ini, sehingga mudahan Allah anugerahkan kita yang itu. Nah, kalau sudah merasakan Allah yang hidup, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa banyak bertawakal. Bila sudah kita bertawakal, terbayang pian bagaimana orang bertawakal. Ada 3 tadi. Maka serahkan dirinya kepada Allah di dalam segala hal ihwalnya, jiwa adanya. Nah, makanya ada ulama kita mengatakan ujar sidin hawil min la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billah. Maka ujar sidin rubahlah dalam keadaan hidup kita ini dari tidak ada daya upaya kecuali kekuatanku, dengan kita rubah kepada tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Bila sudah Allah selalu dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu yakin kita insyaallah kita dengan ini. Sehingga Allah mudahkan acara, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk duit kita misi kita, tapi Allah mudahkan jalan apapun insyaallah kalau kita yakin demikian dalam hati kita, la haula wala quwata illa billah. Makanya orang bahari-bahari itu mencari yakin ini luar biasa lah, memakai kata hanya pembinian aja tuh orang bahari cari juga kisah. Nah, bacaan aja sini dari sini. Bor Singapura Kastila Bebuyangan sengaja buka pupur, mudahan si J ini karindangannya berkat bismillahirrahmanirrahim. Pembinian jadi maka karindangan orang bahari nang latihannya kayak itu pulang juga. Ini karena tiup ayat Yusuf aja kalau maraina akbarnahu qata'na aydiyahum najrawna hasyalin. Pembiniannya pembinian melihat minta kawin ini mana? Minta kawin itu bang karindangan tuh bang. Ya, rupanya lah yang bacaan ini yakinnya itu di hati mereka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma arzuqna al-yaqin, Allahumma arzuqna al-yaqin, Allahumma arzuqna al-yaqin, Allahumma arzuqna al-ikhlas, 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 al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashriha wa bi jami' at-ta'at. Allahumma ya fattah ya razzaq ya al-maghrib wa sharif ta'alim bil arifin وجعلنا من عبادك صالحا ومتقين. اللهم ارزقنا برحمة نبيك وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحم الفقراء والمساكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا برحمتك يا رب. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.